padahal nggak penting sih sebenarnya, karena ada kacamata baca. Oke. Cuma sayang kan, jadi kayak Jadi itu menggunakan pay letter. jadi kayak misalnya ya udah beli pakai itu dulu deh gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai karena nggak ngapain juga sih kan. Iya. Nah, seorang tuh akan lebih mudah tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif gitu. Dan impulsif buying ini juga disebut sebagai perilaku konsumtif karena biasanya perilaku ini lebih menggunakan emosi perasaan daripada logika. Bener sih, bener. Iya, bener sih, benar. Dan itu menurut gue salah satu strategi marketingnya. Betul. Bagaimana menarik orang kan? Iya, untuk apalagi yang di mendiskriminasikan itu. Tapi dengan gampangnya ya yo sekian. Jadi kan, wih di toko atau di offline store bisa dapatnya harga 50, tapi di sini bisa dapatnya ratusan ribu. Itu kan juga impulsif buying gitu, kayak beli gitu kan. Itu dan bayar pakai apa? Pay letter. Pakai pay letter kadang-kadang. Iya. Gitu. Itu banyak sih study case kayak gitu yang pernah bikin kita jadi boros. Bikin kita jadi nggak ketahan nih. Beli terus. Karena impulsif banget kayak pengen beli ini. Hi peers, welcome back bersama gue Abigail sebagai host dan gue Ayu sebagai co-host. Nah, kita hari ini mau membahas impulse buying dan juga pay letter. Yang lagi hype banget katanya di Gen Z gitu. Kan kemarin kita udah bahas mengenai pengangguran. Betul. Ya kan, pengangguran, banyak acara dan suka belanja. Aduh, gimana tuh? Tuh, udah nganggur, suka belanja. Aduh, itu duit bayarnya pakai apa? Iya, pakai apa tuh? Kan? Nah, pernah pakai nggak? Pakai nggak ya? Pakai nggak ya? Siapa di sini pernah pakai? Coba ya, boleh komen. Kalau pengen di like ya berarti pada pakai nih. Iya. Cuma kita butuh like kalian juga loh guys. Kalau misalnya kalian pakai pay letter emang buat apa? Ya, apakah itu kebutuhan yang primer? Ya. Ataukah itu hanya konsumtif? Beli beras mungkin? Bisa sih. Bisa. Atau beli sayur mungkin? Ya, bisa juga. Ya itu makanya apakah itu konsumtif atau enggak, balik lagi. Kita akan bahas satu persatu ya. Impulse buying sama trennya pay letter. Tuh. Nah, kalau menurut lo Bi, pernah atau tidaknya pakai pay letter? Kalau let's say kalau pernah, buat apa? Kalau nggak pernah, kenapa? Ini hanya berandai-andai, tidak memberikan secara akurat, nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya pakai, mungkin buat hal-hal yang mendesak. Contohnya beli iPhone mendesak nggak tuh? Enggak dong. Oh enggak ya. Kemarin kacamata ini dipatahin ya. Oh. Sekarang ini kayak kacamata favorit aku, jadi kayak yaudah beli kacamata main aja. Padahal nggak penting sih sebenarnya, karena ada kacamata baca. Cuma sayang kan, jadi kayak. Jadi itu menggunakan pay letter. Jadi kayak misalnya yaudah beli pakai itu dulu deh gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai karena nggak ngapain juga sih, mesti kalau butuh-butuh aja nggak sih gitu. Jadi tergantung kebutuhannya ya teman-teman. Oke. Nah, paling ada nggak sih batasan-batasan budget dari pay letternya sendiri yang kayaknya cukup menggunakan 500.000? Habis itu that's it, dah. Iya kayaknya deh. Cuma ada ya? Banyak gak sih? Ada batasannya? Atau kalau misalnya pakai pay letter tuh suka ada ini nggak sih? Apa namanya, misalnya boleh cuma sampai berapanya. Mungkin kali ya, karena kan tergantung dari kebijakannya platform itu sendiri gitu kan. Nah, kebanyakan nih yang kalau kita lihat itu tuh di platform media sosial YouTube lah lebih tepatnya, banyak ads yang udah muncul seperti yang ijo-ijo, logo ijo ya kan, kita nggak usah sebutin ya kan, yang menawarkan pinjaman secara gampang. Ya kan, yang itu kan tergiur ya. Butuh dana cepat 20 juta. Iya. Hanya dengan scan KTP blablabla gitu kan. Nah, mungkin orang akan lebih tergiur karena angka.
Semakin besar angka yang ditawarkan akan semakin tergiur. Tapi balik lagi teman-teman, itu bisa jadi impulsive buying. Pada saat kita memang tidak membutuhkan, kita bisa ngatur develop good habitsnya gitu. Jadi apa yang sebenarnya kayak kata Abi tadi, kalau emang butuh baru dipakai. Kalau enggak ya jangan. Kalau enggak ya jangan. Nah, gitu. Apakah teman-teman peers di luar sana pada pakai pay later? Dan untuk apa sih? Dan untuk apa sih kalau pakai gitu? Kalau gue ya, gue tiket pergi-pergian sih. Bener gak sih? Iya. Kayak mending pakai buat itu gak sih? Iya. Mungkin ada beberapa gitu kan. Cuma pada saat biasanya kan kita enak ngeluarin, tapi nggak enak mikirin pada saat pembayarannya, gitu betul. Kan. Kayak bingung, gue bayar pakai apa nih gitu kan? Bener. Pergi ke A, pergi ke B, bayar pakai apa nih? Tapi itu balik lagi ke orangnya. Apakah lo konsumtif orangnya atau memang hanya sesuai dengan kebutuhannya aja. Nah kalau itu menurut lo sendiri impulsive buying ataupun trend pay later, ada dampak yang paling buruk gak sih? Pasti ada lah, apalagi zaman sekarang katanya tuh orang banyak banget pakai pay later untuk judi. Judi online? Judi online. Wow. Ya, bisa ya? Bisa. Oh, gak tahu deh gue. Makanya ya. Banyak banget orang yang gak bisa bayar jadinya gara-gara mereka pakein uangnya buat judi online. Aduh gitu. Kasihan banget. Nah, penjelasan impulsive buying ini yang menurut riset kita itu ya. Nah ini tuh ketika di mana dirangsang oleh sesuatu yang menarik, misal seperti diskon atau promo sehingga membuat dan menjadi tertarik membeli. Kayak gitu. Dan munculnya sosial media dan situs e-commerce yang apalagi kan sekarang kita kalau mau beli apapun bisa tinggal asal klik ya kan. Nah seorang tuh akan lebih mudah tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif gitu. Dan impulsive buying ini juga disebut sebagai perilaku konsumtif karena biasanya perilaku ini lebih menggunakan emosi perasaan daripada logika. Bener sih, bener. Iya, bener sih, bener. Okay. Dan itu menurut gue salah satu strategi marketingnya. Betul. Gimana menarik orang kan? Iya, apalagi yang di sekarang yang live iya. Beli berapa lagi live? Beli 201 berapa gitu, 50.000 misalnya, 52 kayak. Betul. Menarik banget gitu kan, 52. Kayak gitu. Kalau dulu iklannya ini apartemen. Oh iya. Kalau nggak sekarang besok harga naik. Padahal sebenarnya besok dibilang lagi kalau nggak sekarang harga naik gitu-gitu kan. Harganya tetap segitu-segitu aja ya. Segitu-segitu aja sebenarnya. Oh, jadi itu salah satu yang bisa bikin kita jadi konsumtif ya, Bi? Betul. Oh, oke. Nah, contoh-contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya yang pertama yang kayak sebelumnya kita pernah bahas itu flexing. Oke. Gitu. Jadi kan kemarin kita udah jelasin kalau misalnya flexing itu bisa berdampak negatif kan gitu. Nah, sesuai kemampuan masing-masing orang itu. Nah, misalnya mereka mau flexing nih, tapi kemampuannya misalnya nggak sampai, mereka bisa aja pay later, bisa aja pinjol gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada dampak lain gak sih yang terjadi karena impuls buying ini? Nah, suka yang balik lagi mungkin yang ada sangkut pautnya flexing itu misalnya suka hidup mewah, maunya misalnya mahal-mahal. Hedon hedonisme. Gitu. Nah, kalau nggak salah berarti ada rasa takut ketinggalan akan tren sesuatu. Betul. FOMO. Sama FOMO juga. Kemarin kita bahas FOMO. Misalnya kayak ada barang apa, lagi tren apa, harus beli, harus kesana, kayak gitu. Itu tuh yang memancing ya. Jadinya kita pengen pakai pay later itu ya kan. Kayu sendiri pernah nggak kira-kira FOMO? FOMO enggak sih. Meskipun orang di luar sana lagi nge-war tiket Coldplay, dengerin aja di YouTube udah free. Meskipun pengen sih sebenarnya, pengen datang. Tapi gue tipikal yang oh ya udah kalau emang nggak bisa ya ngapain gitu. Bisa ditonton secara gratis kok di platform gitu kan. Nah, soal FOMO, nonton konser Indonesia aja nih di Indonesia. Ada yang kayak gitu, ada yang FOMO. Kita lagi nonton, ikut ya kan. Tapi itu tiba-tiba di belakang gue udah teriak, mending liriknya sama ya. Liriknya nggak sama, terus kayak
ya ampun ngapain sih lu ikut-ikutan nyanyi. Dia cuma datang karena euforianya, karena pengen update di sosial media. Gue bisa datang ke konser ini, konser itu gitu. Apalagi yang kayak kemarin Sheila on 7 itu banyak banget yang nge-war sampai gak kedapatan tiket. Yang generasi gue tuh, yang generasi milenial tuh dengerin ya, pengen banget dengerin kan. Ya generasi 90-an tuh kangen gitu kan masa-masa denger lagu Sheila on 7 itu. Tapi ternyata banyak anak-anak yang FOMO itu tanda kutip, gak ngerti lagunya, gak tahu lagunya, cuma tahu 1-2 lagu, abis itu beli tiket biar bisa diupdate di sosial media. Itu sih, jadi dia takut ketinggalan gitu. Oh I see. Tuh. Nah pendapat lo apa Bi tentang impulse buying atau ya perilaku konsumtif ini? Kadang gue sendiri sih konsumtif ya, maksudnya impulse buying gitu, kayak mau apa beli gitu kan. Kadang-kadang ya kayak berkedoknya sih self reward. Padahal kayak nggak usah, nggak perlu, kayaknya nggak butuh deh gitu. Kayak tergantung masing-masing orangnya ya. Kalau misalnya memang dia kayak pembahasan kita sebelumnya, dia anak sultan, dia kayak raya, sok silakan. Dia mau beli Rubicon besok, dia mau beli Alphard besok, Tesla, terserah, bebas. Anak sultan bebas. Cuma kalau misalnya memang bukan ya guys ya, inget gaji kalian bukan cuma buat self reward doang ya. Betul. Ditabung. Jadi tabung. Nah, itulah yang terjadi di tren sekarang ya. Iya benar. Jadi karena FOMO tadi, flexing tadi, nggak mau ketinggalan, akhirnya dia pakai pay later. Digedein lagi kadang budgetnya. Iya nggak sih? Iya. Kan ada tuh kalau nggak salah persyaratannya apa-apa aja nih yang pakai pay later supaya budgetnya ataupun estimasi biayanya atau angkanya tuh lebih tinggi kan. Biasanya tuh seperti itu. Contoh yang ada namanya aplikasi biru untuk perjalanan, yang gambarnya burung. Itu kalau semakin kita sering melakukan transaksi di situ, terus kita bayar rutin, kita akan ditawarkan untuk limit yang lebih gede, Nah itu yang jadi bahaya buat kita. Iya, karena kita ngajarin makin gede, makin enak gitu ya. Iya, betul. Nah, tanpa kita sadarin, tren ini tuh udah ngerusak di generasi kita yang sekarang. Generasi Z ataupun Z sama millennials, karena yaitu nggak bisa mempergunakan dengan baik, ya kan, atau konsumtif banget gitu. Benar. Nah, coba beri nilai yang kalian bisa kasih 1 sampai 10. Level impulsif kalian ada di angka berapa kalau lo sendiri? Nah kalau mungkin di angka 7. 7 kenapa 7. Tuh? Karena masih bisa mengontrol diri, tapi kadang kalau mau banget bisa sampai ke bawah mimpi. Serius? Sumpah, kayak mau sesuatu kayak jadi harus dapat. Wow. Jadi kerja kerasnya buat dapetin itu gitu. Jadi kerja terus biar kita bisa beli itu. Yuk bisa yuk kerja yuk. Gitu. Kira-kira kalau kalian boleh komen juga impulsif kalian 1 sampai 10 itu nilainya berapa? Itu berapa? Jangan-jangan ada yang 10 ya kan? Wah, kalau ada yang 10 sih. Udah geleng-geleng kepala deh gue kayaknya itu mikir, duh bayarnya gimana? Jangan dijatuhin, nanti lo impulsif untuk membeli yang baru ya kan? Oke, terus ada survei lagi nggak sih tentang data yang terkait dengan pay later ataupun ada lagi banyak-banyaknya sekarang. Nah, katanya dari salah satu sumber kita ya. Nah, dibilang bahwa survei Kata Data Insight Center atau KISC dan SIGI tahun 2022 bilang bahwa metode pembayaran pay later atau beli sekarang bayar kemudian mulai menjadi pilihan generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Kira-kira menurut Kayu kenapa tuh? Mungkin itu loh untuk mempermudah, ya kan? Di zaman sekarang untuk mempermudah melakukan transaksi jual beli atau yaitu seperti yang tadi lo jelasin di awal, sikap untuk kita melakukan pembelian atau proses pembelian satu hal ataupun barang, tapi yang ternyata jadinya konsumtif. Benar gak sih? Karena yang gue baca juga 13,8 responden pernah menggunakan fasilitas pay later. Tidak mungkin tidak pernah ada yang menggunakan pay later. Ya bahasa harian kita
impossible banget lah. Nggak mungkin lu nggak menggunakan gitu. Pasti akan ada satu dari sekian banyak aplikasi yang dipakai. Karena kadang suka ini juga nggak sih, kayak aduh kayak pengen coba deh. Ketagihan kayak ntar bayarin nanti ya gitu. Kalau dulu kita ke supermarket, kita ditawarin kartu kredit, Bank M, ya kan, selalu ditawarin Bank M itu. Mau ke grocery market apapun itu pasti ditawarin tuh SPG apa salesnya di depan itu kan. Nah kalau sekarang udah ditawarin nggak itu, tapi ditawarin melalui ads. Banyak muncul kalau kita nonton YouTube gitu kan, tiba-tiba kita main muncul. Instagram aja kadang muncul. Betul, ya kan? Scrolling. Kadang-kadang itu yang ngaruh dari apa yang kita ucapkan Jadi algoritmanya. Algoritmanya dia bisa ngebaca. Dia bisa ngebaca, oh kita lagi ngomongin pay later. Ntar lagi di handphone gue bakal muncul tuh kayak gue rasa. Gitu kan. Nah selanjutnya 49% itu generasi millennials menggunakan kredit atau pay later untuk membeli ponsel pintar. Atau yang kita bisa bilang smartphone. Yang lebih canggih. Yang mereka gak punya budget tapi mereka pengen punya. Itu pakai kredit, cicilan kredit atau pay later. Nah itu yang nggak bagus sih kalau gue bilang, karena lo udah tahu nggak bisa, kenapa dipaksain gitu. Kadang misalnya untuk elektronik ya, menurutku misalnya yang penting kayak misalnya kita butuh iPad atau misalnya kita butuh laptop, masih nggak masalah sih, karena emang jatuhnya kebutuhan primer gak sih kalau kita buat kerja atau kita tergantung kuliah, ya kan masih bisa lah. Tapi tergantung, balik lagi kalau misalkan ternyata lo pengen beli MacBook, let's say brand yang udah ternama lah ya, kita sebutnya over budget kan, itu kan MacBook harganya 20 juta lah lebih. Sedangkan kegunaannya MacBook sendiri tuh apa sih gitu buat lo? Apakah memang penting banget untuk lo punya MacBook itu atau hanya sekadar gaya-gayaan, ya kan? Biasanya ada yang kayak gitu kan, yang cuma gaya-gayaan kalau biar di kampus kelihatannya nih, wih gue nenteng MacBook nih, dari kalau bisa tasnya gambarnya apel kebelah tuh atau apel kegigit tuh ya kan, yang penting semua Apple gitu. Nah tergantung sih menurut gue, kalau lo mau beli kebutuhan itu untuk sesuatu hal yang menunjang pekerjaan lo, masalah. Tapi kalau enggak kayaknya sayang gak sih? Iya benar-benar tergantung kebutuhan ya. Betul. Nah mayoritas Gen Z itu menggunakan pay later untuk hal tersebut, Jadi mungkin itu jadi lifestyle-nya kali ya, habit yang kurang baik sih menurut gue. Gitu. Jadi membelikan kebutuhan gadget, elektronik atau apapun, kecuali kalau pay later diisi atau dibeli buat bayar token listrik. Ya kan, kan. Gue lagi nggak ada duit, pay later dulu deh, gitu kan. Mungkin bisa. Nah, ada data juga nih yang gue baca dari perencanaan keuangan salah satu orang dari Blogspot kayaknya ataupun dari sebuah buku lah. Itu belanja online terjadi ini karena dampak signifikan yang terjadi kecenderungan perilaku konsumtif yang dialami oleh Gen Z. Dan kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce apapun itu, platform apapun itu, untuk mempermudah generasi muda ini belanja online. Iya benar banget. Duduk, scroll, klik, datang. Tapi lupa bayar pakai apa. Nah pernah kan? Iya. Apalagi ada TikTok. Iya. Aduh TikTok sih kayak pernah ya. Kayak menarik banget kan, kayak pernah beli barang di situ ya. Iya. Sekali lihat-lihat. Menarik. Gelang 20.000 kayak oke lucu. Iya padahal sebenarnya biasa ya. Padahal nggak penting. Tapi kayak lucu aja. Misalnya warna ungu, kan harus warna ungu kan, warna-warni bisa beli. Iya benar-benar. Terus kayak murah nih. Bisa gratis ongkir harus 30.000. Dibeliin gak sih sekeluarga satu gelang? Ya ampun, iya. Kakak, adik, teman. Biar samaan. Warna-warni ini kita lucu kan, 20.000 doang. Casing HP, iPhone. Banyak banget kan, lucu-lucu. Beliin bareng temen, bareng siapa, mama misalnya biar samaan gitu. Benar. Apalagi sekarang ya, gue nggak tahu gimana bisa mendapatkan tas yang konon katanya branded itu di online shop itu atau di TikTok shop itu. Jadi nggak tahu apakah ini KW Super atau apa ya, kita
tidak mau ya menjudge itu, mendiskriminasikan itu. Tapi dengan gampangnya ya yo sekian. Jadi kan, di toko atau di offline store bisa dapatnya harga 50, tapi di sini bisa dapatnya ratusan ribu. Itu kan juga impulsif buying gitu, kayak beli gitu kan. Itu dan bayar pakai apa? Pakai pay letter kadang-kadang. Iya. Gitu. Itu banyak sih study case kayak gitu yang pernah bikin kita jadi boros. Bikin kita jadi nggak ketahan nih. Benar. Karena impulsif banget, kayak pengen beli ini, pengen beli itu kan. Iya. Itu. Nah, kalau nggak salah juga ada berita belakangan ini atau deh kalau nggak salah gue dengar dari berita. Sumber beritanya itu Liputan 6 dan sebagainya. Sampai ditagih sama orang DC. DC itu debt collector deh kalau nggak salah. Itu sampai datang karena nggak bisa bayar, tanda kutip. Kan agak ngeri ya kalau lu udah bayar ternyata masih diakuinya belum bayar gitu kan, hanya karena satu benda yang ya udah bisa nanti belinya, tapi karena lu penggunaan pay letternya tidak dibatasin, jadinya si DC itu menagih. Kan gak lucu nih, tiba-tiba ada notifikasinya bukan dari pacar, tapi dari pay letter information. Ya gak sih? Nah itu sih ngerinya. Oke. Selanjutnya ada dampak negatif apa lagi sih? Nah dampaknya impulse buying juga banyak. Ya ada beberapa yang kita mau bahas. Nah yang pertama tuh diri semakin boros. Pastinya ya kan, karena kan kita kayak aduh kayak ini lucu deh mau beli atau apa gitu, padahal gak penting-penting banget gak sih, maksudnya belum waktunya beli, kayaknya nanti dulu aja deh gitu. Tapi kita jadi malah makin boros, padahal kita harusnya nabung guys. Iya benar banget kan. Terus banyak barang gak sih jadinya lu udah beli itu tiba-tiba banyak barang numpuk di rumah. Buat apa sih? Ya kan? Ya kan, kayak bingung kan sebenarnya ini tuh kita buat apa sih, jadi numpuk di rumah barang-barangnya, nggak dipikirin dulu kan. Dulu kayak ya udah asal aja. Benar. Nah selanjutnya juga tuh bisa jadi terjerat hutang. Iya itu sih paling serem ya guys. Betul, ngeri banget ya. Kalau kayak gitu jangan sampai kita terjadi hal itu ke bawah sampai kita amit nih, sampai mati. Kan gak enak ya. Masa iya sih gitu kan. Jadi apalagi gaji habisnya cuma buat bayar-bayar doang. Iya, kita gak bisa nabung, gak bisa apa gara-gara utang-utang itu. Nah gue punya teman ada yang kayak gitu juga, sampai akhirnya dia menutupi itu semua. Pada saat dia dapat rezekinya, dapat duit, dibayar, dia tutup, abis itu udah loss. Dia buang semua data-datanya di satu akun e-commerce itu, dan dia bilangnya sih gak mau pakai lagi gitu, karena dia udah kapok gitu. Jadi kayaknya memang harus ada rasa kapok tanda kutip supaya nggak menggunakan itu. Benar. Tapi ya balik lagi ya, kita mempergunakan untuk apa? Ya, benar. Untuk kebutuhan hari-hari premier kayak lo bilang, atau untuk hanya kepentingan dan kepuasan semata. Betul. Gitu. Nah, dampak berikutnya lagi apa? Mungkin ini yang sering dilakuin Gen Z kali ya, susah merencanakan keuangan. Kayak misalnya kayak kita buat nabung kayak susah gitu loh. Kayak kita mau beli ini, mau beli itu gitu. Padahal kan maksudnya kalau kita nabung, kita bisa beli yang rumah, kita pengen misalnya. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi memang harus ada perencanaan dulu sebenarnya ya. Perencanaan yang matang untuk menggunakan atau tidak. Bikin Excel pengeluaran dan pemasukan. Iya, benar. Dulu diajarinnya kayak gitu sih. Benar. Iya. Gue juga diajarin sih sama teman gue kayak gitu. Iya. Dibikin Excel biar rapi, biar tahu nih. Iya, pengeluarannya berapa. Benar. Pemasukannya berapa, jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu bener banget. Betul banget. Nah, yang lagi viral belakangan ini kan banyak nih, apalagi bagi keluarga muda, millennials ataupun Gen Z yang sudah mau menikah ataupun sudah menikah, yang mau beli rumah. Betul. Nah, katanya ada potongan 3% dari tapera. Tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Jadi seperti KPR lah ya. Seperti KPR gitu. Jadi itu dipotong dari gaji ya katanya ya. Dipotong dari gaji, tapi kan kalau kita punya pay letter terus dipotong juga.
Pusing. Gimana bayarnya? Gaji gue cuma lewat doang, set gitu kan. Udah. Gaji 15 juta, tanggal 1-nya dipakai, tanggal 5-nya habis. Enggak, agak sayang ya. Iya, betul. Gitu. Jadi banyak sih dampak-dampak negatif ya gak sih? Iya, kayaknya tergantung masing-masing orangnya juga ya. Maksudnya benar banget. Ada yang mau ngebatasin misalnya cuma 500.000 atau sejuta doang per bulan. Misalnya untuk yang hal misalnya tadi kayak dibahas buat bayar token gitu kan. Atau misalnya atau belanja bulanan. Iya, belanja bulanan misalnya gitu. Betul. Jadi banyak dampak yang terjadi kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Betul. Makanya perencanaan tabungan tadi, uang tadi emang harus dilakuin sih. Nah, teman-teman peers di luar sana setuju gak sih kalau pay letter itu harus digunakan dengan bijak? Betul. Atau memang hanya buat konsumtif semata? Iya, benar. Kalau buat konsumtif kayaknya sayang ya. Tapi kan itu kembali lagi ke pendapat kalian. Kalian bisa bantu isi di kolom komen biar kita juga tahu nih teman-teman di sana pakai nggak nih pay letter. Terus kalian biasanya pakai buat apa sih? Betul. Apakah buat jalan-jalan kayak kita? Atau beli tiket nonton? Ya, tiket nonton konser yang gila konser. Yang gila konser. Gila konser. Apalagi tahun ini banyak banget konser kan. Bagus-bagus lagi. Bagus lagi kan. Nah siapa tuh tiba-tiba apply. Abis ini malah jadi apply pay letter ya kan. Wah, bukan kita yang saranin ya guys. Oke, selanjutnya juga kita bisa kasih sedikit tips and trick untuk impulsive buying sendiri. Dari Abi, kira-kira ada tips apa tuh? Nah, yang pertama mungkin bisa bedain ya yang mana kita perluin banget, mana yang enggak sih gitu. Maksudnya keinginan kita sama emang premiernya tuh, misalnya kita butuh apa? Misalnya kayak tadi token listrik sama mau iPhone 16 misalnya ya. Nah, butuh yang mana nih? Misalnya kita HP masih bagus, tapi kita mau 16, tapi kita juga harus bayar token listrik. Lebih fokus yang mana nih? Yang mana nih yang lebih penting? Ya kan? Jadi harus tahu skala prioritasnya ya sebelum melakukan pembelian dan penggunaan. Betul. Oke, terus apa lagi kira-kira? Jangan terlalu sering lihat ini kali ya e-commerce. Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti dilihat. Saking banyaknya gitu ya. Tapi mungkin bukan nggak ngelihat juga, tapi mungkin lebih kayak membataskan diri untuk enggak melihat e-commerce tersebut ya. Mereka kan cewek ada lipstick baru, ada skincare baru, kayak banget mau coba. Apakah penting? Apakah memang skincare kalian habis atau gimana? Apakah butuh gitu kan? Mereka kan skincare perempuan mahal ya kan? Sekali beli bisa berapa gitu. Jadi apalagi yang punya bayi. Iya. Skincare anak lebih mahal. Betul. Ya, daripada anak lebih mahal. Betul. Jadi harus tahu nih batasan juga ya kan buat diri untuk kita self reward. Jangan cuma langsung beli tanpa dipikirin kayak yang tadi lo bilang. Betul. Nah, berarti intinya kita harus jaga cara kita berpikir untuk penggunaan si pay letter ini. Kita nggak boleh tuh yang namanya menggunakan secara semuanya bilang urgent padahal enggak. Harus punya self control yang bagus sih Kak berarti ya kan. Betul. Setuju gue. Semoga itu juga bisa kita lakuin ya. Jangan tiba-tiba abis ini kita ke Bali ya kan. Random banget nih. Bali random tiba-tiba pulang-pulang pusing bayarnya gimana. Hilang deh. Benar. Nah, abis itu kita juga mau kasih tahu ke kalian kalau tips and trick yang kita tadi sampaikan itu kembali lagi. Mau diikutin silakan. Kalau enggak ya nggak masalah. Itu kan semua ada di kalian ya kan. Dari keputusan kalian masing-masing. Betul. Nah, sebagai penutup ya, kita generasi muda nih, millennials maupun Gen Z, jangan lupa kalau misalnya masa depan kita masih panjang. Jadi kalian jangan boros-boros, menabunglah dari sekarang. Nabung. Nah, terus juga jangan lupa kalau misalnya kalau kita mau sesuatu ya itu mungkin boleh di-keep dulu, kita tabung dulu, baru kita beli. Jangan langsung asal-asal beli guys. Betul ya. Jadi harus dipikirin ya. Betul. Sanggup atau tidaknya. Betul. Dan jangan cuma ngelihat dari kehidupan orang lain doang. Betul. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
Misalnya kita lihat influencer terus kayak, ih kok kayaknya dia bisa makan di sini, hidupnya mewah banget. Ini jangan disamain ya guys, kan kita nggak tahu di belakangnya mereka kerja kerasnya tuh kayak gimana, betul. Mereka di belakang tuh seperti apa gitu. Keren banget. Dari Kak Ayu mungkin ada masukan lain? Sama aja sih, jadi kita harus ngingetin satu sama lain untuk mempergunakan pay later ataupun apapun itu yang platform-platform e-commerce lainnya untuk digunakanlah secara bijak. Ya betul. Sekian dari kita. Gue Abigail sebagai host dan gue Ayu sebagai co-host. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen sosial media kita di Peer Talk ataupun Hi Peers. Ya, kita ada di YouTube, Instagram, TikTok. Dan tunggu episode-episode kita yang lebih menarik lainnya minggu depan. Bye.